Ngobrol seru dan asik seputar rehabilitasi bersama Bareta. Halo Sobat Bareta, saat ini Anda masih bersama kami dalam program Musik Ngobrol Seru dan Asik bersama Radio Bareta, ruang advokasi dan informasi orang tua dan keluarga Bareta. Ngobrol seru dan asik seputar rehabilitasi bersama Bareta. Saat ini Sahabat Bareta ditemani oleh saya Angga, dan hari ini dalam program musik kita akan membahas satu topik menarik terkait tough love atau cinta yang tegas. Nah, hari ini Sahabat Bareta kita telah bersama-sama narasumber kita, seorang konselor adiksi yang sudah punya segudang pengalaman gitu ya di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah, yaitu Bro Bismo Haryo Dwi Putranto Alimadia Keperawatan. Bro Bismo, apa kabarnya hari ini, Bro? Baik, Mas Angga. Baik ya. Gimana nih Bro Bismo, awal tahun ada semangat baru, ada resolusi nggak Bro di tahun ini, Bro? Luar biasa sih. Luar biasa. Tahun Oke. 2024. Resolusinya itu saya punya 4. Apa resolusi. tuh? Be kind, Be kind, be good person, be good, be strong, and be happy. be happy. Oke, nice banget ya. Jadi resolusinya di tahun 2024 nih ada 4 dan semuanya luar biasa. Oke. Bro Bismo, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang topik kita pada hari ini, kita mau ngajak nih sahabat Bareta untuk menyampaikan pertanyaan maupun apabila ada sahabat Bareta yang ingin men-sharingkan pengalamannya terkait dengan cinta. Nah, topik kita hari ini sebenarnya luar biasa seru gitu ya. Jadi kita ajak sahabat Bareta yang pengen banget berbagi pengalaman maupun yang punya pertanyaan, boleh banget mengakses kita di www.radiobareta.com pada menu testimoni, atau dapat menghubungi kami melalui WhatsApp di nomor 08 7777 165 162. Sekali lagi di nomor WhatsApp 08 7777 165 162. Sahabat Bareta dapat langsung menyampaikan pertanyaan dan pengalamannya kepada kami gitu ya. Oke, sahabat Bareta, mengawali topik kita pada hari ini saya ingin sedikit membagikan hal yang pernah saya baca tentang topik yang akan kita bahas nih, Bro Bismo, yaitu tentang cinta. Pak Robert Sternberg, seorang ahli triangulary love atau ahli cinta segitiga. Bro Bismo pernah ada dalam cinta segitiga? Kebetulan belum ya, oke. Nah, Bro Bismo pada tahun 1988, Pak Robert ini pernah bilang gini, Bro. Cinta itu adalah bentuk emosi manusia yang paling dalam dan paling diharapkan gitu ya. Manusia mungkin akan berbohong, menipu, mencuri, dan bahkan membunuh atas nama cinta gitu ya. Serem banget nih. Dan lebih baik mati daripada kehilangan cinta. Nah, hari ini topik kita adalah tough love gitu ya, cinta yang tegas. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas terkait tough love, kita mungkin boleh bagi informasi nih dari Bro Bismo. Apa sih sebenarnya cinta gitu? Secara sederhana menurut Bro Bismo nih, dengan segudang pengalamannya di pelayanan gitu ya, apa sih sebenarnya cinta itu, Bro? Silakan. Oke. Sebelumnya terima kasih untuk Mas Angga. Iya. Kalau saya sendiri sih saya setuju dengan Bapak Robert. Pak Robert ya. Oke. Berkaitan dengan cinta. Tapi mungkin saya akan menambahkan sedikit. Bagaimana kita sebagai manusia saat kita merasakan cinta, kita akan berperilaku. Oke. Ya kan, berperilaku baik itu negatif maupun positif pasti akan dipengaruhi oleh cinta. Oke. Kayak gitu. Jadi setiap orang dia akan berperilaku mungkin akan didasarin oleh cinta. Baik itu ya tadi berperilaku yang positif. Tadi misalnya kita akan lebih perhatian, kita akan lebih misalnya memberikan kasih sayang pada orang, itu didasarin oleh cinta. Dan juga cinta juga bisa tadi berbuat sesuatu hal yang negatif didasarin kan kayak gitu. Mungkin ada yang namanya cinta buta. Oke. Seperti itu. Jadi kadang-kadang ada yang memang berperilaku negatif karena ya cinta tadi. Kayak gitu, saya cinta sama dia, makanya saya bisa ngelakuin hal tersebut. Iya. Kayak gitu. Semua dilakukan atas nama cinta gitu ya. Gitu. Dan kadang-kadang itu yang salah salah mindsetnya sendiri sih berkaitan dengan cintanya. Oke, jadi kalau dari Bro Bismo tadi, cinta itu punya andil besar dalam diri seseorang untuk melakukan baik hal positif
maupun hal negatif Iya. gitu ya. Sepakat berarti kita sama Pak Robert ini gitu ya. Iya. Apapun kita lakukan atas nama cinta cinta, gitu ya. Oke, Bro Bismo, mungkin ada sahabat Bareta yang penasaran nih. Kalau tadi Bro Bismo sampaikan cinta itu bisa menggerakkan seseorang untuk melakukan hal positif maupun hal negatif. Boleh dong Bro di-sharingkan. Apa sih sebenarnya bentuk-bentuk cinta itu sebenarnya seperti apa gitu? Karena mungkin anak-anak zaman sekarang itu Iya. tren banget ya Iya, sama yang tren namanya love language Iya. gitu ya. Nah, silakan Bro Bismo. Kayak gitu ya, memang sekarang zamannya zaman anak muda. Iya. Kayak gitu. Bro Bismo masih muda kan? Alhamdulillah, masih 17 tahun. Masih 17 Iya, tahun, gitu. oke. Jadi masih merasakan namanya love language. Oke. Kayak gitu. Jadi kalau di anak muda sendiri kita itu punya lima Lima ya, gitu, lima love bahasa language. bahasa cinta kan kayak gitu. Yang pertama itu affirmation. Kayak gitu, afirmasi bahwa kita kadang-kadang kita memuji pasangan kita, entah itu apa itu namanya yang kita inginkan untuk berbahasa cinta Oke. tersebut. Yang kedua itu gift, kayak gitu, kita memberikan hadiah, kayak gitu. Yang ketiga itu adalah physical touch. Physical touch. Nah Oke. itu yang kadang-kadang disalahartikan Oh, juga. disalahartikan. Iya, kan, Gimana, kayak gimana gitu. tuh, gimana tuh? Kadang-kadang kebablasan. Oke. Kayak gitu untuk namanya physical touch, kayak gitu. Terus habis itu ada namanya quality time. Quality time, Quality time oke. itu yang mungkin kadang-kadang dibutuhkan di masa-masa kita seperti ini. Oh, Iya gitu kan? ya. Kayak Oke, gitu. oke. Kadang-kadang memang tidak butuh namanya, bukan tidak butuh sih, maksudnya kita untuk apalagi kalau misalnya kita kerja suntuk dan segala macamnya butuh namanya Quality quality time, time, oke. kayak gitu. Yang terakhir, nah yang terakhir ini adalah, nah saya lupa ingat nih. Yang terakhir ini. Apa tuh yang terakhir tuh? Yang terakhir ini adalah, ntar saya mengingat dulu ya Mas ya, yang kayak gitu. Ada tadi tuh sudah ada apa? Ada Physical afirmasi. touch, ada afirmasi. Ya. Act of service. Nah ini yang biasanya apa itu namanya dilakukan. Oke. Kayak gitu, kayak gitu. Karena kan memang agak sulit bahasa Inggrisnya seperti itu. Oke. Nah, kalau Bro Bismo sendiri nih dari 5 love language. Kalau Ya. Bro Bismo nih pernah nggak sih, Bro, melakukan tes gitu? Karena kan ada tesnya itu ternyata ya. Ada tesnya yang bisa diakses ternyata sama sahabat Bareta Ya, lewat ya. online gitu ya. Online, kayak gitu. Love language kita tuh apa gitu. Nah, kalau Bro Bismo sendiri apa sih love language-nya Bro Bismo? Kalau tes sendiri saya belum pernah. Oh, Tapi tes kalau belum. menurut Bro Bismo, penilaian saya oke. sendiri bahwa love language saya kemungkinan me time sih. Me time. Kayak Quality time. quality time, kayak Quality gitu, time. quality time. Jadi lebih enakan seperti itu. Oh, Kayak oke. gitu. Jadi bukan soal hadiah gitu ya. Iya, Bukan kayak soal pujian Iya, gitu ya. seperti Tapi itu. nongkrong bareng Iya. gitu ya, hangout bareng Iya. gitu ya. Mungkin- Lebih banyak waktu bareng gitu ya. Iya, kayak gitu. Bagaimana kita bisa ibaratnya, misalnya kalau kita sama pasangan dan segala macamnya, kita bisa ibaratnya itu lebih intim lagi, kayak gitu. Intim dalam tanda kutip kan kayak Oke. gitu. Bagaimana kita bisa nanti ngobrol berkualitas Iya. seperti itu. Oke. Baik Bro Bismo, tadi sudah dijelaskan apa itu cinta, kemudian apa saja bentuk-bentuk cinta ya, love language kita gitu. Nah, hari ini kita punya topik yang mungkin buat sahabat Bareta tuh membingungkan gitu ya. Cinta yang tegas nih Bro Bismo atau tough love gitu. Boleh nggak sih Bro Bismo menjelaskan sebenarnya tough love atau cinta yang tegas nih apa sih supaya sahabat Bareta tuh tahu gitu. Silakan. Oke. Baik, mungkin sedikit saya Iya. akan jelaskan apa sih itu, apa itu namanya cinta yang tegas atau tough love kayak gitu. Kalau tough love sendiri itu adalah perilaku yang didasarin dari kasih sayang atau pengungkapan rasa cinta, tapi dengan kita mengungkapkannya itu dengan secara tegas Oke. kepada misalnya tadi kepada keluarga, kepada anak dan segala macamnya. kayak Itu gitu. mengungkapkan dengan tegas maksudnya gini ya. Saya cinta sama kamu gitu atau gimana tuh? Lebih bertanggung jawab sebenarnya. lebih Ada rasa tanggung jawab saat kita ibaratnya untuk mengungkapkan rasa cinta tersebut kayak gitu, bukan dari segi intonasi, Oh, bukan oke. dari segi misalnya saya cinta sama kamu, Oh, oke. saya sayang sama kamu, oke. tidak. Tapi nanti akhirnya akan dibarengi dengan tanggung jawab, Oh, rasa oke. tanggung jawab terhadap rasa kasih sayang atau cinta yang kita berikan kepada orang tersebut. Oh, oke, jadi bukan soal menyatakannya dengan Iya, ketegasan Iya. gitu ya. Pokoknya saya cinta sama kamu, nggak peduli apapun, nggak gitu ya. Tapi cinta yang bertanggung jawab Iya, gitu ya. gitu. Oke, nah kita mungkin masuk lebih dalam nih, Bro Bismo ya. Bentuk nyata nih dari cinta yang tegas itu seperti apa?
Kalau misalnya di lingkup keluarga misalnya, salah satunya adalah kedisiplinan sebenarnya. Disiplin. Kayak gitu. Oh, disiplin itu juga bentuk cinta ya? Bentuk cinta, Oke. kedisiplinan, perhatian yang mungkin kadang-kadang kita sebagai anak misalnya sama orang tua bahwa oh ini mama saya, ini Oke. apa itu namanya bapak saya, ini Oke. kayaknya kok overprotective sih, saya nggak boleh ini dan segala macamnya. Tapi sebenarnya kalau misalnya diungkapkan secara proper, Oke. diungkapkan dengan secara baik, itu akan menimbulkan namanya rasa ya tadi cinta yang tegas kayak Oke. gitu tadi ya. Dari segi kedisiplinan kayak gitu, kedisiplinan dari baik dari peraturan rumah, dari segi anak sama orang tua, terus habis itu ya tadi perhatian dari orang tua ke anak, dari pasangan itu seperti apa seperti Oke. itu. Nah, Bro Bismo, ketika ini kita bergeser sedikit ya mungkin dari topik itu. Nah, ketika seseorang itu diperlakukan dengan konsep cinta yang tegas dalam bentuk atau manifestasinya adalah sebuah kedisiplinan, mungkin bagi sebagian orang gitu ya, bagi sebagian orang itu bukan lagi bentuk cinta gitu, tapi justru malah overprotective gitu akhirnya gitu. Apakah bentuk atau manifestasi dari overprotective itu bisa disebut juga dengan cinta? Balik lagi tadi yang saya sampaikan bahwa bagaimana cara kita menyampaikan cinta yang tegas tersebut kayak gitu kan. Kadang-kadang ada yang memang orang yang overprotective kayak gitu. Kamu hanya milik saya kayak gitu. Saya dulu diperlakukan seperti ini, kamu juga saya perlakukan seperti itu dari pengalaman dan segala macamnya. Seperti itu. Tinggal bagaimana cara kita komunikasi untuk mengungkapkan rasa cinta seperti itu. Kayak gitu. Berarti ada timbal baliknya. Kan kayak gitu dari orang yang kita ungkapkan rasa cinta itu sama kita yang mengungkapkan rasa cinta itu. Kayak gitu. Nanti akhirnya ya balik lagi ada penerimaan di situ. Kayak gitu dari kedua belah pihak kayak gitu. Berarti kalau misalnya bentuk cinta itu atau kedisiplinan atau overprotective tadi itu ya diberikan tetapi tidak mampu diterima oleh lawan kita gitu, artinya itu bukan cinta gitu. Mungkin sebelah pihak. Kayak gitu kan. Cinta tapi sebelah pihak. Sebelah gitu. pihak karena memang satu tidak merasa nyaman dengan apa yang disampaikan. Bentuk itu ya. Iya kayak gitu. Ya contoh aja kalau kita misalnya punya pasangan lah. Kayak gitu. Mungkin kita masih merasakan cinta kayak gitu. Tapi pasangan kita mungkin overprotective dan segala macamnya. Akhirnya kita ada rasa tidak nyaman dan segala macamnya. Akhirnya apa? Ya mungkin akan luntur namanya cinta dan segala macamnya yang dibilang seperti itu. Jadi hanya sebelah pihak gitu ya cintanya ya. Karena tidak bisa disambut dengan baik oleh lawan kita. Bro Bismo, selanjutnya nih, kepada siapa aja sih cinta yang tegas ini bisa diberikan? Apakah cinta yang tegas ini hanya bisa diberikan dalam bentuk orang tua ke anak atau dari pasangan ke pasangan gitu, bukan salah satunya gitu? Apakah bisa diberikan ke semuanya atau salah satu aja? Bisa sebenarnya digunakan untuk semuanya kayak gitu dari segi misalnya dari parenting nanti akhirnya tapi juga nggak semua anak bisa dilakukan itu kan kayak gitu karena saya pernah baca bahwa di atas 7 tahun baru bisa mungkin dipraktekkan namanya cinta yang tegas. Dia mungkin kalau di atas 7 tahun dia sudah ngerti nih kayak gitu, dia sudah mulai tertarik sama orang dan segala macamnya, mulai tumbuh namanya rasa cinta, kasih sayang dan segala macamnya kayak gitu. Terus habis itu juga mungkin yang ada punya permasalahan dengan relationship kayak gitu. Terus habis itu yang ketiga mungkin juga yaitu karena kita ini di tempat rehab bisa kita gunakan pada orang-orang yang memang sedang bermasalah dengan namanya penyalahgunaan zat. Nah ini penting nih statement terakhir dari Bro Bismo tadi, karena kita ada di program pemulihan ya di Balai Rehabilitasi. Boleh dong Bro kira-kira mengapa sih orang-orang dengan penyalahguna zat gitu ya atau orang-orang yang saat ini sedang menjalani program pemulihan itu penting untuk mengetahui konsep cinta yang tegas ini gitu, atau mungkin tidak hanya bagi teman-teman yang lagi menjalani program pemulihan tapi orang-orang yang di luar sana, keluarga kah atau siapapun lah kerabat dekat dari teman-teman yang lagi di dalam sini gitu. Kenapa cinta yang tegas ini penting untuk mereka ketahui? Kenapa penting? Ya saya bilang penting banget, terutama buat bukan hanya klien kita yang sedang jalanin program di sini, tapi juga penting buat keluarga yang di sana. Baik nanti misalnya dia sebagai orang tua, dia sebagai pasangan, dia misalnya sebagai kakak atau sebagai adik di sana, itu memang perlu namanya konsep cinta yang tegas. Kadang-kadang mereka itu
apa ya, bisa dibilang bukan salah sih, mungkin Oke. belum tepat untuk menyampaikan rasa cintanya kepada teman-teman yang di sini. Oke, Kayak gitu. oke. Tadi balik lagi, mungkin lebih mengarah ke overprotective atau mungkin lebih kayak mengiyakan apa yang mereka lakukan. Oh, oke. Seperti itu terkadang. Oke, oke. Kadang-kadang mereka berbuat salah, mereka akan tutup mata. Enggak kok, mereka nggak salah. Kayak gitu. oke. Saya yang salah. Saya sebagai orang tua yang salah mendidik mereka dan segala macamnya. Akhirnya seperti itu. Oke. Jadi akhirnya akan berefek ke si kliennya itu Kliennya sendiri. itu sendiri. Kayak Oke. gitu. Jadi memang ya kita harus kembali lagi ya ke konsep dasarnya bahwa cinta yang tegas itu adalah cinta yang bertanggung jawab. Iya. Maka ketika misalnya nih teman-teman yang lagi menjalani program pemulihan dulu, ketika di luar mereka melakukan kesalahan tetapi diabaikan gitu ya oleh keluarga, oleh pasangan, akhirnya masalah itu nggak selesai gitu. Iya. Akhirnya kesalahan dari teman-teman itu malah justru terabaikan, jalan terus gitu, Iya. lanjut terus melakukan kesalahan, dan konsep cinta yang tegas itu nggak Iya. terimplementasi dengan baik gitu ya di dalam keluarga gitu. Oke, Bro Bismo, kalau tadi Bro Bismo bilang ini menjadi hal yang penting gitu untuk dikenalkan atau diberitahu gitu kepada sahabat Bareta, baik yang lagi di dalam maupun keluarga gitu. Nah, hal yang ingin saya tanyakan sebenarnya apa sih prinsip dasar gitu dalam kita menerapkan cinta yang tegas gitu dalam konteks program pemulihan Iya. gitu. Silakan. Kalau mungkin pendapat saya itu, saya memiliki dua apa itu namanya prinsip dasarnya sendiri. oke. Yang pertama itu adalah rasa empati. Rasa Kayak empati, gitu, rasa empati. Yang kedua adalah penerimaan diri. penerimaan diri. Penerimaan. Kenapa saya bilang empati kayak gitu? Kadang-kadang kita terlalu banyak simpati pada Oke. seseorang. Kadang-kadang kita lupa bahwa, contohnya aja, kadang-kadang kita pakai sepatu orang belum tentu nyaman. Oke. Kan kayak gitu. Kadang-kadang kita memaksakan Orang sepatu- lain memakai sepatu kita. Iya, gitu ya. kan Oke. kayak gitu. Akhirnya apa ya tadi? Akhirnya bertepuk sebelah tangan lah. Kan kayak gitu. Jadi akhirnya mungkin kita merasa nyaman bahwa kita melakukan ekspresi cinta tersebut. Tapi belum tentu orang yang kita berikan. Kadang-kadang mereka akan merasa sakit, mereka akan tidak nyaman dan segala macam. Akhirnya nanti mereka akan memberontak. Oh, saya akan lepaskan ini sepatu. Kan kayak gitu. Makanya itu pentingnya rasa empati kepada orang kayak gitu. Oh, kalau misalnya saya lakukan kepada orang ini, bagaimana ya perasaan dia dan segala macam. Ya sama kalau kita misalnya ke keluarga kita, kan kayak gitu. Kalau saya selalu stigma kayak gimana ya? Oke. Kayak gitu, keluarga saya akan nerima kayak gitu. Tinggi dikit saya akan apa itu namanya judgement mereka dan segala macamnya. Yang kedua adalah penerimaan diri. Bagaimana kita bisa menerima kondisi kita sendiri. Kalau di sini kan memang ya klien kita seperti itu. Mereka ada punya kelebihan, mungkin mereka punya kekurangan. Bukan hanya mereka, tapi kita juga Kita sama. pun juga, iya. Kan kayak gitu. Baik kita sebagai terapis pun Iya, ya. kita punya kekurangan dan kelebihan kayak gitu. Bagaimana ya keluarga bisa untuk menerima Oke. hal tersebut kayak gitu, dan si klien juga bisa menerima dengan kondisi mereka. Mereka spesial menurut kita kan kayak gitu, karena mereka ya luar biasa dengan mereka mau rehab di sini udah luar biasa, dan mana mereka bisa menerima diri mereka untuk nanti kedepannya untuk ya bagaimana mereka bisa mengungkapkan cinta itu juga kepada keluarga mereka seperti apa. Oke. Kan kayak gitu. Baik, jadi yang pertama tadi yang prinsip dasar yang paling utama adalah punya empati dulu gitu ya, harus punya empati. Kemudian yang kedua adalah penerimaan diri gitu ya. Nah, ini menjadi penting. Tadi Bro Bismo sempat menyinggung terkait stigma gitu ya. Nah, di luar nanti ketika teman-teman ini sudah selesai menjalani program rehabilitasi, mungkin gak akan terhindarkan gitu dari stigma. Nah, ini informasi penting buat sahabat Bareta semua bahwa untuk dapat menghadirkan cinta yang tegas gitu bagi teman-teman terutama yang baru selesai menjalani program pemulihan, kita juga harus membantu mereka gitu, bahwa kita harus punya empati dengan mereka, dan paling penting tadi ya menghindari stigma gitu, dan harus punya penerimaan diri gitu ya, penerimaan diri yang baik bahwa oke, kemarin saya salah gitu, saya jatuh gitu, tapi sekarang saya udah menjadi orang yang baru gitu ya. Dan mungkin kita semua sepakat gitu ya kali Bro Bismo dengan statement bahwa pemulihan itu adalah perjalanan seumur hidup gitu ya. Makanya dukungan keluarga itu nggak bisa cuma sehari dua hari gitu ya. Ketika teman-teman ini keluar dari tempat rehabilitasi gitu, dukungan itu harus ada terus gitu setiap hari. Dan teman-teman klien yang juga sudah selesai juga harus punya
kesadaran bahwa kemarin sudah jatuh, sekarang harus berbenah gitu ya. Iya. Dan cinta yang tegas itu harus dihadirkan gitu ya Iya. oleh keluarga terutama. Oke, nah Bro Bismo, kalau tadi kita sudah mengenal gitu ada 2 prinsip dasar. Yang pertama empati dan penerimaan diri. Nah, ada nggak sih Bro hal-hal yang penting gitu? Hal-hal yang penting. Kita nggak sedang bicara prinsip dasar, tapi hal-hal yang penting yang harus kita lakukan gitu ketika kita mau menerapkan cinta yang tegas tadi. Karena mungkin oke lah kita tahu empati, kita tahu penerimaan diri, tapi kadang-kadang juga keluarga itu jatuh loh Ya. ketika mereka mencoba menunjukkan cintanya gitu. Nah, menurut Bro Bismo sendiri apa saja hal penting yang perlu dilakukan gitu? Yang penting dan menurut saya urgent Mm-mm. adalah komunikasi. Komunikasi. Oke. Itu yang paling penting kayak gitu. Saat komunikasi kita jelek, Oke. pasti akan dapat hal jelek yang kita akan Oke. dapatkan kayak gitu. Jadi saat komunikasi kita baik, pasti kita akan bisa ngungkapin rasa cinta kita itu bukan hanya tegas. Oke. Mungkin juga akan baik dan mungkin juga akan asertif. Oke. Seperti itu. Jadi yang memang perlu dilakukan adalah ya kita perbaikin komunikasi kita dulu. Oke. Kan kayak gitu. Karena bukan hanya cinta sih sebenarnya, tapi semua aspek dari kehidupan kita itu adalah yang paling penting adalah komunikasi. Bagaimana cara kita berkomunikasi kepada orang terdekat kita nantinya setelah keluar dari sini, kan kayak gitu. Bagaimana cara kita memang berkomunikasi nanti dengan lingkungan, Oke. dengan sosial dan segala macam. Makanya pentingnya komunikasi adalah ya seperti itu. Oke, jadi Gitu. hal yang paling penting sebelum kita mau menerapkan gitu ya Iya. cinta yang tegas itu sendiri harus dimulai dari komunikasi yang Iya. baik gitu. Nanti PR nih buat sahabat Bareta terutama keluarga Iya. gitu yang di luar nanti ketika menerima kembali teman-teman yang menjalani program pemulihan dari sini gitu ya. Mari sama-sama gitu karena nggak bisa hanya satu pihak kayak tadi Bro Iya. Bismo bilang gitu. Cinta itu nggak bisa hanya dibangun oleh seseorang, Seorang. tapi harus ada timbal balik gitu ya dari teman-teman klien. Nanti ketika selesai menjalani program pemulihan, nanti keluarga pun juga harus berupaya gitu membangun komunikasi yang baik. Kalau kemarin mungkin masalahnya adalah soal komunikasi ya bangun kembali gitu ya. Kemudian dari situlah berangkat cinta yang tegas itu Iya. bisa sama-sama diberikan gitu Iya. oleh kedua pihak gitu ya. Iya. Jadi bukan hanya keluarga tapi klien juga Klien gitu. juga. Oke, Bro Bismo, ini topik kita hari ini sangat menarik gitu ya dan kita diskusi udah lumayan panjang sepertinya. Nah, Bro Bismo sebagai closing statement gini tentang topik yang sudah kita bahas hari ini, ada nggak Bro yang Bro Bismo ingin sampaikan gitu sebagai closing statement terkait topik yang kita bahas, cinta yang tegas? Silakan. Kalau closing statement saya adalah cinta itu memang butuh pengorbanan. Oke, Kayak ini gitu. penting nih. Penting karena memang sekarang yang mereka sedang berkorban, Iya. keluarga sedang berkorban, Sama-sama sedang Sama-sama berkorban ya. berkorban. Klien Iya. sedang berkorban untuk pemulihan mereka. pemulihan menjadi lebih baik. Iya, Ya, kayak keluarga juga sedang merelakan iya kan Keluarga perasaan mereka iya, di jauh sini, iya kayak benar-benar. gitu. Oke. Itu akhirnya nanti akan punya titik temu bahwa Oke. mereka sama-sama menemukan hal baik. Makanya itu nanti akan ada namanya indah pada waktunya. Makanya kenapa saya sebut cinta itu berkorban. Kayak gitu. Kalau cinta tuh lempeng-lempeng aja itu kayak nggak ada rasanya kayak gitu. Mungkin oke. butuh namanya rasa pedas, Oke. rasa asin, rasa asem, Oke. kayak gitu, nggak hambar Oke. seperti itu. Makanya dalam pengorbanan itu pasti banyak lika-likunya, Oke. banyak kerikilnya, banyak lubangnya. Tapi saat kita bisa menghadapi itu, pasti kita akan bertumbuh bersama seperti itu. Jadi dari konsep rela berkorban tadi gitu ya, cinta itu ya harus berkorban Iya. gitu ya. Nah dari situlah akhirnya terbangun gitu relasi yang lebih baik Iya. gitu ya, baik antara klien dengan keluarga maupun klien dengan pasangan Iya. hidupnya gitu. Oke, sahabat Bareta, itu dia tadi diskusi yang sangat menarik nih tentang cinta yang tegas gitu. Bro Bismo ini dari beberapa hari yang lalu kita coba hubungi gitu ya terkait Bro Bismo bisa nggak ya kita diskusi terkait cinta gitu. Iya. Bro Bismo tuh udah pikirannya udah aduh bisa nggak ya ngomong tentang cinta ini. Tapi luar biasa, terima kasih banyak Bro Bismo Sama-sama, sudah Mas Angga. boleh hadir di studio Bareta. Iya. Secara sederhana nih sahabat Bareta, kita diajak untuk mampu menghadirkan sebuah ketegasan atau batasan-batasan gitu ya, sebuah cinta yang bertanggung jawab gitu ya. Cinta yang dihadirkan bukan sekedar cinta buta, sepakat ya Bro Bismo, Sepakat. tetapi cinta yang mau membangun hubungan ke arah yang lebih baik gitu. Baiklah sahabat Bareta, demikianlah program musik kita pada hari ini, ngobrol seru dan asik.
Sahabat Bareta bisa menemukan kami melalui berbagai platform media sosial di @infobnn_rehab Tanah Merah. Kami juga mengajak sahabat Bareta untuk berpartisipasi, memberikan saran topik dalam program musik selanjutnya. Sahabat Bareta dapat memberikan komentar dan saran melalui www.radiobareta.com, website kita, dan pada menu testimoni gitu ya. Dari studio utama Radio Bareta, saya Angga bersama narasumber hebat kita, Bro Bismo Haryo Dwi Putranto gitu ya, konselor adiksi gitu. Kami semua pamit undur diri bersama dengan semua tim teknis yang bertugas dari Ruang Dengar Sahabat Radio Bareta, ruang advokasi dan informasi orang tua dan keluarga. Keluarga sehat, keluarga bahagia. Terima kasih. Ngobrol seru dan asik seputar rehabilitasi bersama Bareta.